Hai semua, jadi gimana kabar kalian hari ini? Gimana kabar portofolio kalian di kripto hari ini? Jadi barusan siang tadi itu ada market crash yang menyebabkan banyak sekali koin-koin yang berjatuhan harganya. Oke, anyway, di video kali ini aku coba sharing ke kalian bagaimana sih caraku biasanya dalam melakukan trading dalam jangka waktu yang pendek. Oke sip, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi bagaimana sih cara saya dalam melakukan trading di kripto. Nah, langkah pertama tentunya saya harus memilih koin-koin mana saja yang akan saya pantau. Saya masukkan ke daftar favorit saya. Caranya adalah masuk ke menu Fiat ini, terus saya biasanya melakukan transaksi dengan USDT. Jadi saya pilih USDT, kemudian saya harus cek satu persatu semua koin di daftar ini yang potensial untuk naik ke depannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di daftar ini rata-rata pada merah semua ya. Hari ini adalah hari Minggu saat saya melakukan pengambilan video ini. Jadi nggak apa-apa saat market lagi crash pun saya berusaha juga mencari sedikit cuan di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus cek satu persatu koin mana yang potensial untuk naik. Salah satunya ciri-cirinya adalah memiliki volume perdagangan yang meningkat. Seperti ini contohnya. Oke, selain kalian bisa menambahkan koin-koin tersebut masuk ke daftar wishlist kalian, kalian juga bisa mencari di daftar peringkat ini, pilih yang untung, kemudian pilih salah satunya untuk kita lakukan trading. Oke, ingat poin pertama yaitu volume perdagangan harus naik. Kedua, kita ubah waktunya menjadi 1 menit, kemudian kita harus pantau candle yang sedang aktif saat ini. Pantau juga volume perdagangannya. Ketika volume perdagangan menit ini mampu melampaui volume perdagangan menit lalu, itu saatnya kalian buy. Lalu tentukan volume perdagangannya. Saran saya jangan masukkan semuanya, cukup separuh saja. Kemudian kita harus pantau lagi. Oke, volume perdagangannya mulai meningkat. Nah, karena ini trading jangka pendek, jadi kita harus selalu pantau candlestick-nya dan waspada ketika volume perdagangan mulai menurun. Itu berarti tandanya kemungkinan akan terjadi penurunan. Oke, karena volume perdagangannya tinggi, jadi kita harus cek juga apakah transaksi kita sudah berhasil. Karena volume perdagangan yang tinggi biasanya menyebabkan sering terjadi delay. Jadi kita harus pastikan bahwa transaksi kita sudah match. Sambil kita melakukan pemantauan tentunya. Oke, di sini aku cek lagi. Oke, kalau pembatalan pesan gagal berarti kemungkinan memang transaksinya sudah berhasil, tapi terlambat diupdate di wallet kita. Jadi kita harus tunggu. Nah, ini volume perdagangannya mulai meningkat. Dan tetap waspada ketika volume perdagangan mulai kecil. Itu berarti tandanya kita harus keluar dari koin tersebut. Karena kemungkinan memang akan terjadi penurunan. Nah, seperti ini contohnya, kalian bisa siap-siap melakukan penjualan. Ketika volume perdagangannya sudah tidak setinggi yang tadi, itu kemungkinan memang sudah tidak naik lagi. Dan bisa jadi akan terus turun secara bertahap. Jadi kita pantau terus apakah akan naik atau turun. Oke, volume sell-nya ternyata lebih besar. Oke, ini tandanya memang kita harus segera keluar. Kita lihat, oke, pembelian sudah berhasil. Sekarang waktunya kita siap-siap untuk jual. Nah, ini market sudah mulai turun, sudah banyak yang sell. Ingat ketika kalian memang sudah memegang koinnya, jangan panik untuk sell ketika terjadi penurunan yang cukup dalam, melainkan tunggu dulu, tunggu
supaya kepanikan mereda. Oke, ini mulai tenang. Oke, sabar dulu. Nah, ketika perdagangan sudah naik lagi, kalian bisa sell sekarang. Karena kalau ditunggu biasanya akan turun setelah candle ini biasanya akan turun. Oke, kita pantau dulu. Oke, udah habis. Kemungkinan turun. Volumenya mulai kecil. Sepertinya memang tidak akan. Oke, mulai ada kehidupan. Sip. Oke, kita cek lagi. Tuh, DKO. Oke, perdagangannya mulai naik. Tapi kalian bisa segera melakukan sell karena sepertinya memang volume perdagangannya akan segera menurun. Oke deh, aku jual aja. Aku jual semuanya. Langsung jual. Oke, pesta telah berakhir. Mungkin sedikit dapat cuan, tapi ya lumayan. Daripada nanti dibawa turun. Oke, sekarang kita masuk ke wallet. Sip, penjualan TKO sudah berhasil. Nah, sekarang kita lihat transaksinya. Oke, kita refresh dulu. Oke, kalau lihat di sini saya masih mendapatkan keuntungan sedikit dari hasil trading tadi. Oke teman-teman, begitulah cara saya dalam melakukan trading harian. Jadi teman-teman bisa coba langsung apakah cara saya ini berhasil. Yang paling penting adalah volume perdagangan harus tinggi. Jadi ayo kita coba cek lagi TKO. Apakah mengalami peningkatan ataupun stagnan. Oke, volume perdagangannya mulai turun. Kemungkinan memang TKO akan dibuat turun. Oke deh, sekian aja sharing dari saya. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Follow aku juga di sosial media aku. Akhir kata, saya Andre. Makasih.